Baik, saya mulai aja ya. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Yeni. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang machine learning. Sebelumnya, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Taskia Fitriatul Imandah dengan NIM akhir 024. Yang kedua ada Intan Sulistiani dengan NIM akhir 026. Yang ketiga ada Dandi Riyandi dengan NIM akhir 062. Ada yang keempat ada Umar Jafran dengan NIM akhir 064. Dan yang terakhir ada Wildan Maulana dengan NIM akhir 065. Next. Baik, di sini kami akan membahas tentang yang pertama itu deskripsi, yang kedua ada sejarah, AI, algoritma, neural network, peran, dan jenis-jenis. Baik, yang pertama ada deskripsi. Teknologi machine learning or ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Next. Lalu di sini ada sejarah. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Maria Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, ML banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, keterkaitan machine learning dengan AI. AI atau Artificial Intelligence adalah machine learning merupakan salah satu cabang utama dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berkaitan dengan pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan meningkatkan kinerja secara otomatis dari pengalaman atau data yang diberikan. Dalam konteks AI, machine learning memberikan kemampuan pada sistem untuk belajar dari data input atau pengalaman masa lalu dengan tujuan untuk membuat prediksi atau pengambil keputusan tanpa harus secara eksplisit diprogram. Dalam hal ini, algoritma machine learning akan menganalisis data yang ada, mengidentifikasi pola, dan membangun model statistik yang digunakan untuk memprediksi atau mengambil tindakan pada data baru. Selanjutnya, ada keterkaitan dengan algoritma. Machine learning melibatkan penggunaan berbagai algoritma untuk mempelajari pola dan hubungan dalam data. Algoritma-algoritma ini membentuk dasar permodelan statistik yang memungkinkan sistem machine learning untuk membuat prediksi, mengklarifikasikan data, mengenali pola, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Selanjutnya, keterkaitan neural network dengan machine learning. Neural network atau jaringan saraf adalah model machine learning yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf dalam otak manusia. Mereka terdiri dari lapisan-lapisan neuron buatan atau artificial neuron yang saling terhubung dan melakukan komputasi paralel untuk mempelajari pola-pola yang terdapat dalam data. Dalam konteks machine learning, neural network digunakan untuk mempelajari
representasi yang kompleks dan non-linear dari data. Mereka memiliki kemampuan untuk mengenali pola-pola yang rumit, seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan prediksi berdasarkan data yang kompleks. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada peran machine learning. Peran di sini ada 4 bagian. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan diterapkan untuk diagnosa pasien yang cepat dan pemberian perawatan kesehatan yang dipercepat. Karena dirasa tidak cukup manusiawi, namun akurasi dan ketepatan yang ditawarkan oleh mereka tak tertandingi. Dari administrasi pencatatan hingga diagnosa dan perawatan yang matang. Machine learning memiliki kemampuan untuk menganalisis krisis yang dihadapi dan dibandingkannya dengan berbagai skenario untuk perawatan di sini dan prosedur yang tepat perbandingan ini menghemat waktu dan membuka jalur strategis untuk pendekatan medis yang menentukan. Yang kedua ada pendidikan. Pengajar memang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh bot, tetapi machine learning dapat membantu memberikan keragaman pada metode pengajar dan pendidikan secara keseluruhan. Machine learning dapat digunakan untuk menilai pemahaman akademis peserta didik, menganalisis caranya, memandang pengetahuan, dan membuat cara akademis yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Disediakannya machine learning untuk menganalisis hasil tes dan membuat sistem penilaian dapat menghemat waktu. Guru membantu menyempurnakan modul pendidikan bagi peserta didik. Yang ketiga ada transportasi. Yang ketiga ada transportasi. Teknologi ini berperan penting dalam memberantas ancaman yang timbul oleh pengemudi yang sembrono melalui peranan manajemen sensorik dan otomatisasi. Teknologi ini telah dibuat kendara cerdas memahami parameter di sekitarnya dan mengambil tindakan pencegahan setiap kali diperlukan untuk memastikan keselamatan penumpang. Selain itu, kendara machine learning dapat segera digunakan untuk manajemen lalu lintas dan mencegah kemacetan lalu lintas di jalan raya. China dan Singapura saat ini memimpin inovasi dan menciptakan algoritma yang dapat membantu pengemudi memilih rute yang bebas dari lalu lintas. Yang terakhir ada perbankan dan industri jasa keuangan. Sebelumnya, maaf, habis komentar, aku lanjut. Yang keempat, yaitu perbankan dan industri jasa keuangan. Beberapa bank dan lembaga keuangan menggunakan algoritma kompleks berbasis machine learning untuk menganalisis dan memprediksi resiko pinjaman.
menilai kualitas aplikasi, sehingga memperkuat mereka untuk mengambil keputusan yang tepat guna membantu dalam mendeteksi penipuan industri tradisional. Sebaliknya, lebih menyukai machine learning untuk mengurangi hambatan transformasional dan menciptakan keterlibatan pengguna yang lebih baik, khususnya bagi pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai peran machine learning dalam media sosial. Nah, machine learning ini adalah program yang ampuh untuk pemasaran media sosial. Mengapa? Karena dapat secara otomatis mengidentifikasi pola perilaku pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk menargetkan konten dan pesan. Hal ini memungkinkan untuk membuat kampanye atau pemasaran yang lebih efektif dengan mengantisipasi kebutuhan pelanggan daripada menebaknya. Machine learning juga dapat membantu mengidentifikasi postingan mana yang lebih banyak dibagikan daripada yang lain, yang dapat membantu pemasar untuk menentukan di mana harus memfokuskan upaya mereka. Hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi pelanggan yang menghasilkan prospek atau penjualan terbanyak. Dengan memahami pola-pola ini, pengguna atau user dapat meningkatkan strategi dan hasil mereka secara keseluruhan. Terdapat beberapa fitur atau poin penting dalam machine learning sebagai peran pembantu media sosial. Yang pertama ialah analisis sentimen. Machine learning dapat menganalisis dan mengklasifikasikan konten yang dibuat pengguna. Contohnya kayak postingan, komentar, dan ulasan untuk menentukan sentimen dan emosi. Yang kedua ialah pengenalan gambar dan video. Algoritma dari machine learning dapat mengenali objek, wajah, dan adegan dalam gambar dan video yang diposting. Hal ini memungkinkan fitur-fitur seperti penandaan otomatis, filter konten, dan pencarian visual. Kemudian ada deteksi spam dan akun palsu, digunakan untuk mengidentifikasi dan menyaring konten spam atau akun palsu dan aktivitas berbahaya di platform media sosial. Kemudian ada analisis tren. Machine learning dapat menganalisis data media sosial dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi tren, topik, dan pola yang muncul. Ini sangat berguna bagi para user sosial media marketing untuk membantu preferensi penjualan. Dan yang terakhir ialah prediksi perilaku pengguna. Machine learning dapat memprediksi perilaku pengguna seperti keterlibatan, rasio klik tayang, dan rasio konversi. Ini membantu platform media sosial untuk optimalisasi pengiriman konten dan meningkatkan keterlibatan user. Kemudian ada jenis-jenis dari machine learning. Dari machine learning sendiri terbagi menjadi 4 subkategori. Yang pertama ada supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement atau penguatan. Supervised learning adalah subkategori machine learning dan AI. Dan ini didefinisikan dengan penggunaan set data berlabel untuk melatih algoritma yang dapat mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Ketika data input dimasukkan ke dalam model, model akan menyesuaikan bobotnya hingga model tersebut sesuai. Yang terjadi sebagai bagian dari proses validasi silang. Nah, supervised learning ini membantu organisasi memecahkan berbagai masalah dunia data dalam skala besar. Contohnya mengklasifikasikan spam dalam folder terpisah dari kotak masuk user. Supervised learning menggunakan kumpulan pelatihan untuk mengajarkan model agar menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kumpulan data pelatihan ini mencakup input dan output yang benar dan memungkinkan model untuk belajar dari waktu ke waktu. Nah, algoritma ini mengukur keakuratannya melalui fungsi kerugian dan menyesuaikan hingga kesalahannya telah dimakan secara memadai. Nah, sebenarnya supervised learning ini dapat dibagi menjadi dua, tergantung dalam konteks penggalian data miningnya. Yang pertama, klasifikasi menggunakan algoritma secara akurat untuk menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Yang kedua, menggunakan cara regresi untuk memahami hubungan antar variabel dependen dan independen. Nah, regresi biasanya digunakan untuk membuat proyeksi seperti pendapatan penjualan untuk bisnis tertentu. Kemudian ada unsupervised learning. Nah, sebenarnya unsupervised learning dan supervised machine learning seringkali disangkut pautkan. Tidak seperti supervised machine learning sebelumnya, unsupervised menggunakan data yang tidak berlabel. Dari data tersebut, AI menemukan pola yang dapat membantu memecahkan masalah pengelompokan atau asosiasi data. Nah, hal ini sangat berguna ketika para user tidak yakin dengan sifat-sifat umum atau dalam kumpulan data yang diberikan.
Nah, algoritma mengelompokkan yang umum digunakan dalam hierarchical, K-means, dan Gaussian mixture models. Nah, kalau hierarchical ini metode clustering dengan mengukur ketidaksamaan antar data. Nah, ini adalah pendekatan bottom up yang dimulai dengan setiap titik data sebagai clusternya sendiri dan secara progresif menggabungkan cluster-cluster yang serupa hingga terbentuk satu cluster yang berisi semua titik data. Kemudian ada metode clustering K-means yang melakukan pembagian objek ke dalam cluster yang memiliki kemiripan dan perbedaan objek termasuk dalam cluster lain. Istilah K dalam K-means ini adalah sebuah angka yang diinput dari usernya sendiri. Contohnya bila user membentuk clustering dua cluster, maka K di sini berarti dua cluster. Sehingga AI dapat mengetahui beberapa banyak cluster yang perlu user buat. Yang terakhir ada algoritma Gaussian Mixture Model atau GMM. Dan algoritma ini memungkinkan model probabilistik dan algoritma supervised learning yang digunakan untuk pengelompokan dan estimasi kepadatan. Algoritma ini mengasumsikan bahwa titik-titik data dihasilkan dari campuran distribusi Gaussian, yang dimana setiap komponen Gaussian mewakili sebuah cluster. Algoritma GMM ini memungkinkan pengelompokan lunak, di mana setiap titik-titik data dapat menjadi bagian dari beberapa cluster dengan tingkat keanggotaan. Berdasarkan probabilitas posterior, algoritma ini dapat menangkap distribusi data yang kompleks yang tidak dapat diwakili dengan baik oleh distribusi Gaussian tunggal. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis yaitu semi-supervised. Nah, semi-supervised learning dapat dikatakan sebagai gabungan dari supervised dan unsupervised learning. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan ada yang memiliki label dan tidak memiliki label. Dan komposisi data yang tidak memiliki label jumlahnya lebih banyak daripada data yang berlabel. Nah, semi-supervised learning ini juga mewakili jalan tengah antara algoritma semi-supervised dan unsupervised learning. Pada dua tipe sebelumnya, baik tidak ada label untuk semua observasi di dataset atau label untuk semua observasi, maka semi-supervised learning berada di antara keduanya. Dalam banyak situasi praktis, biaya pelabelan cukup tinggi karena memerlukan tenaga ahli yang terampil untuk melakukannya. Jadi dengan tidak adanya label, di sebagian besar pengamatan tetapi hanya ada sedikit, maka algoritma semi-supervised ini adalah kandidat terbaik untuk membangun model. Metode ini memanfaatkan gagasan bahwa meskipun keanggotaan grup dari data yang tidak berlabel tidak diketahui, data ini membawa informasi penting tentang parameter grup. Semi-supervised learning menggunakan proses klasifikasi untuk mengidentifikasi aset data dan proses clustering untuk mengelompokkannya menjadi beberapa bagian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada reinforcement machine learning. Nah, reinforcement learning merupakan salah satu jenis machine learning yang sering digunakan untuk pembuatan permainan atau game, teknologi navigasi, pembuatan robot, dan lain-lain. Algoritma pada jenis ini akan menerima sebuah perlakuan yang dapat menghasilkan output terbaik. Untuk menghasilkan algoritma yang tepat diperlukan proses pengujian secara berkala dan berulang-ulang. Reinforcement ini mewakili apa yang umumnya dipahami sebagai machine learning artificial intelligence. Metode reinforcement learning bertujuan menggunakan observasi yang dikumpulkan dari interaksi dengan lingkungan untuk mengambil tindakan yang akan memaksimalkan hasil atau meminimalkan risiko. Algoritma ini terus belajar dari lingkungan secara berulang. Dalam prosesnya, algoritma ini belajar dari pengalaman terhadap lingkungan hingga menjelajahi berbagai kemungkinan status. Hal ini juga memungkinkan mesin dan agen perangkat lunak untuk secara otomatis
nanti. Baik, boleh dilanjut. Oke, baik. Izin melanjutkan ya. Sebelumnya mohon maaf terkendala sinyal. Untuk eh, hal ini juga memungkinkan mesin dan agen perangkat lunak untuk secara otomatis menentukan perilaku ideal dalam konteks tertentu. Dan untuk memaksimalkan kinerjanya, algoritma ini menggunakan teknik yang disebut eksplorasi atau eksploitasi. Mekanismenya sederhana, yaitu tindakan berlangsung, konsekuensi diamati, dan tindakan berikutnya mempertimbangkan hasil dari tindakan pertama. Di tengah algoritma reinforcement learning, terdapat reward signal yang terjadi saat melakukan tugas tertentu. Sinyal ini berfungsi sebagai alat navigasi yang memberinya pemahaman tentang tindakan yang benar dan salah. Dua jenis utama reward signal adalah positif dan negatif. Reward sinyal positif mendorong kinerja yang berkelanjutan pada urutan tindakan tertentu, sedangkan reward signal negatif memberikan penalti untuk melakukan aktivitas tertentu dan mendesak untuk mengoreksi algoritma untuk berhenti mendapatkan penalti. Baik, untuk selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang topik machine learning. Jadi, sekian presentasi dari kami. Harapan saya semoga presentasi kami kali ini membawa wawasan dan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman di kelas. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan di-list di grup kelas transformasi digital. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.